uang koin yang dicetak pada era tahun 90-an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya buat para sobat-sobat pecinta antikan, buat para sahabat-sahabat pecinta uang kuno. Pada kesempatan yang baik ini saya akan mencoba mengajak bernostalgia kembali, mengingat tentang uang koin yang pernah diedarkan oleh Bank Indonesia. Yang akan kita ulas kali ini yaitu mengenai deretan uang koin Indonesia yang dicetak pada tahun 90-an, yaitu di rentang waktu antara tahun 1990 hingga tahun 1999. Untuk kategori koin yang dulunya digunakan sebagai alat transaksi, dan nanti ada pecahan berapa, dicetak berapa periode tahun saja, akan kita ulas satu persatu. Kita mulai dari pecahan yang terkecil dulu hingga ke pecahan yang terbesar. Jika nanti ada pecahan yang sama, kita akan memulainya dari yang tahun tertua dulu. Inilah deretannya. Yang pertama ada pecahan Rp5 yang berdesain logo program nasional yaitu Keluarga Berencana. Oleh kalangan kolektor, koin ini disebut dengan sebutan koin Rp5 KB kecil. Koin ini bermaterial dari bahan aluminium. Sebelumnya koin ini juga pernah dicetak yaitu pada tahun 1979. Kemudian diterbitkan lagi pada tahun 1995 dan tahun 1996. Jadi untuk koin ini memiliki 3 tahun cetak. Koin ini yang untuk tahun 1995 dan tahun 1996 untuk yang kondisi beredarnya sangat jarang ditemui ya. Karena ketika diterbitkan koin ini, Indonesia sudah mengalami inflasi yang besar, sehingga ketika koin ini diterbitkan sudah sulit untuk membeli kebutuhan-kebutuhan yang murah sekalipun. Karena kala itu semua kebutuhan-kebutuhan sudah mulai mengalami kenaikan harga yang cukup tinggi. Berikutnya koin tahun 1990-an yang kedua, yaitu ada koin Rp25 yang berdesain gambar buah pala. Koin ini oleh kalangan kolektor sering disebut dengan sebutan koin Rp25 pala. Ada pula yang menyebutnya dengan koin Rp25 aluminium, karena memang terbuat dari material aluminium. Koin ini memiliki 6 tahun cetak secara berurutan, yaitu mulai tahun 1991 hingga tahun 1996. Koin ini merupakan salah satu koin terkecil yang pernah diterbitkan oleh Bank Indonesia dengan diameter 18 mm. Berikutnya yang ketiga, uang koin yang dicetak pada tahun 90-an yaitu ada koin Rp50 yang berdesain hewan komodo. Oleh kalangan kolektor, koin ini sering disebut dengan sebutan koin Rp50 komodo. Ada pula yang menyebut dengan sebutan koin Rp50 kuning. Koin ini terbuat dari material campuran antara tembaga, timah, dan aluminium. Dicetak 8 kali tahun secara berurutan, yaitu mulai tahun 1991 hingga tahun 1998. Berikutnya, uang koin yang dicetak pada tahun 90-an ada pecahan Rp50 yang berdesain burung kepudang. Oleh kalangan kolektor, koin ini disebut dengan sebutan koin Rp50 kepudang. Ada pula kalangan yang menyebut dengan sebutan koin Rp50 aluminium. Koin ini terbuat dari material aluminium dan memiliki 3 tahun cetak, yaitu tahun 1999, tahun 2001, dan tahun 2002. Berikutnya, yang kelima, ada koin Rp100 yang berdesain gambar tradisi Madura yaitu karapan sapi. Oleh kalangan kolektor, koin ini sering disebut dengan sebutan koin Rp100 karpi atau koin Rp100 karapan sapi. Namun ada pula kalangan yang menyebutnya dengan sebutan koin Rp100 kuning. Koin ini memiliki 8 tahun cetak secara berurutan, yaitu mulai tahun 1991 hingga tahun 1998. Koin ini terbuat dari material campuran antara tembaga, timah, dan aluminium. Berikutnya yang keenam, ada koin Rp100 yang berdesain burung kakak tua raja. Oleh kalangan kolektor, koin ini sering disebut dengan sebutan koin Rp100 kakak tua. Koin ini terbuat dari material aluminium, memiliki 7 tahun cetak secara berurutan, yaitu mulai tahun 1999 hingga tahun 2005. Berikutnya, yang ketujuh, koin Indonesia yang diterbitkan pada tahun 1990-an ada pecahan Rp500
yang berdesain bunga melati, namun ukurannya lebih besar, sehingga oleh kalangan kolektor koin ini sering disebut dengan sebutan koin Rp500 melati besar. Karena pada tahun setelahnya ada koin Rp500 pula yang berwarna kuning, tapi berukuran bunga melatinya kecil. Koin ini terbuat dari material campuran antara tembaga, timah, dan aluminium, dan memiliki 2 tahun cetak, yaitu tahun 1991 dan tahun 1992, dan terbuat dari campuran antara tembaga, timah, dan aluminium. Yang kedelapan, uang koin yang dicetak pada tahun 1990-an, ada koin Rp500 berdesain gambar bunga melati lagi. Oleh kalangan kolektor, koin ini sering disebut dengan sebutan koin Rp500 melati kecil. Koin ini disebut dengan koin Rp500 melati kecil karena pada desain yang sebelumnya juga ada koin dengan pecahan yang sama dengan berdesain bunga melati pula. Namun yang desain lama dia gambar bunga melatinya lebih besar, sementara yang saat ini gambar bunga melatinya lebih kecil. Koin ini terbuat dari material campuran antara tembaga, timah, dan aluminium, dan memiliki 5 tahun cetak, yaitu tahun 1997, tahun 2000, tahun 2001, tahun 2002, dan tahun 2003. Berikutnya yang ke-9 atau yang terakhir, uang koin yang dicetak pada tahun 90-an. Ada pecahan Rp1.000 yang berdesain pohon kelapa sawit. Koin ini memiliki 2 bahan berbeda, di mana tengahnya ini berwarna kuning dan yang bagian cincin ini berwarna silver. Karena dia terbuat dari 2 bahan yang berbeda, oleh kalangan kolektor koin ini sering disebut dengan sebutan koin bimetal. Tapi lebih sering koin ini disebut dengan sebutan koin Rp1.000 kelapa sawit. Koin ini memiliki 6 tahun cetak berbeda, yaitu tahun 1993, tahun 1994, tahun 1995, tahun 1996, tahun 1997, dan yang terakhir diterbitkan pada tahun 2000. Jadi kesimpulannya, uang koin yang dicetak pada era tahun 90-an, yaitu rentang periode tahun 1990 hingga tahun 1999, berjumlah 9 variasi desain koin, yaitu ada pecahan Rp5 KB kecil, ada pecahan Rp25 pala. Ketiga ada koin Rp50 komodo. Keempat ada koin Rp50 kepudang. Kelima ada koin Rp100 karapan sapi. Keenam ada koin Rp100 kakak tua. Yang ketujuh ada koin Rp500 melati besar. Berikutnya ada koin Rp500 melati kecil. Dan yang kesembilan ada koin Rp1.000 kelapa sawit. Ya, itulah tadi deretan variasi uang koin yang dicetak pada era tahun 1990-an. Apabila ada salah kata maupun salah informasi yang saya sampaikan kurang tepat, mohon dibantu dikoreksi di kolom komentar. Sudah lengkapkah koleksi para sahabat-sahabat semua? Selamat melengkapi koleksi Anda. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.